Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinto Waprono. Jadi dengan link 23515 kali 035. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konkurensi data dan pengujian data. Nah, jadi konkurensi data itu ada 4. Yang pertama adalah loss update, kedua ada uncommitted data, yang ketiga ada unreadable read, yang keempat ada phantom read. Nah, jadi nggak usah lama-lama, langsung saja kita melakukan eksekusi. Nah, jadi di sini saya sudah menyiapkan dengan database sampel. Ini user 1 dan ini user 2 dengan database yang sama. Nah, jadi yang pertama adalah kita akan menjelaskan tentang loss update. Loss update itu jadi data yang hilang atau data yang ketimpa. Jadi katakan di user 1 dia melakukan select, dia akan munculkan nama dealer D002 itu dealer T2. Nah, kita melakukan update di user 1. Nah, di waktu yang bersama juga user 2 itu melakukan update juga, namanya Agus gitu. Nah, dari sudut pandangnya user 1 kan pasti dia ngiranya namanya udah diganti Budi kan tadi. Nah, waktu di select namanya Agus karena di waktu yang bersama juga user 2 ini ngelakuin update gitu. Nah, jadi data yang dari user 1 akan ketimpa dengan data yang dari user 2 gitu. Maka namanya akan Agus. Nah, bagaimana sih cara pencegahannya gitu ya? Kalau Anda menggunakan dbeaver itu udah ada auto locking row gitu. Jadi jika melakukan update, jadi user lain itu tidak bisa melakukan update juga gitu. Nah, namun di sini kita coba aja. Jadi kita ngelakuin di sini kita katakan UR. UR itu paling rendah atau UR itu nama lainnya adalah read uncommitted gitu ya. Kita ini kalau yang di sini karena kita melakukan pencegahan kita katakan langsung pakai RR atau ripple table read gitu ya. Kita melakukan RR ya. Terus set content blocknya kita atur 8. Jadi selama user 1 ini belum melakukan commit ataupun rollback, maka user lain akan menunggu selama 8 detik. Nah, kita coba langsung aja ya. Kita ngelakuin update. Bisa kan? Nah, di user 2 dia tidak bisa melakukan update selama 8 detik gitu. Dia akan menunggu selama 8 detik sampai user 1 ini melakukan commit ataupun rollback. Nah, kita coba lagi. Dia update lagi namanya Budi. Di sini di waktu yang bersamaan terus si Budi ini udah kelar nih ngelakuin commit, user 1 ngelakuin commit, user 2 baru berhasil ya kan. Nah, misal di user 1 dia mau ngelakuin select, dia bisa karena dia pakai URs. Jadi ini kita commit dulu gitu. Nah, jadi kenapa sih itu cara penjagaannya tuh kita main di isolation rate-nya aja gitu, level isolasinya. Jadi ketika yang ini pakai RR, di sini pakai UR, yang di user 2 tidak bisa melakukan update selama user 1 belum melakukan commit. Jadi katakan user 1 melakukan update, user 2 update juga. Nah, user 2 ini nggak bisa masuk selama user 1 ini belum commit gitu. Nah, berikutnya tentang uncommitted data. Uncommitted data itu data kotor gitu. Katakan di sini dia si user 1 melakukan update dealer ID dealer D002 itu namanya diganti jadi dealer T1. Nah, terus yang di user 2 dia ngelakuin select kan namanya dealer T1. Nah, namun kan dia yang di user 1 kan ini belum melakukan commit ataupun rollback gitu kan. Nah, kalau misal dia melakukan rollback kan maka data yang dibaca oleh user 2 itu tidak valid gitu. Nah, kita ngelakuin rollback nih, dia terus select lagi. Nah, namanya kan kembali ke Agus kan. Jadi datanya kan nggak valid gitu. Nah, itu uncommitted data atau data kotor gitu. Nah, cara pencegahannya sama seperti tadi. Misal di sini kita langsung pakai RR aja yang tinggi. Bisa pakai CS juga terserah. Tapi di sini saya lebih prepare menggunakan RR. Karena langsung yang istilahnya level isolasinya tinggi biar nggak terjadi gitu. Nah, misalnya ngelakuin update. Nah, di user 2 dia ngelakuin select itu nggak bisa, harus nunggu 8 detik sama kayak tadi karena kekunci. Nah, misal kita ngelakuin rollback, dia baru muncul namanya Agus. Nah, itu biar nggak terjadi data kotor gitu. Jadi dikunci dulu sampai user 1 ini melakukan commit. Berikutnya unreadable read. Unreadable read itu sama seperti uncommitted data, cuman bedanya di sini misal kita melakukan select data di D002. Nah, di waktu yang bersamaan juga di
user 2 nih ngelakuin update data namanya menjadi dealer T2 gitu kan. Nah, jadi data yang dilihat oleh T1 nanti itu akan berubah ketika user 2 melakukan update. Jadi gampangannya gini deh. Ini kita pakai UR yang paling rendah. UR semua. Ini kan dia ngelakuin select dulu nih, select. Dia akan muncul nih namanya Agus gitu kan. Nah, ketika di waktu bersama juga dealer T2 ngelakuin apa? Update. Terus dia coba masukin lagi, itu namanya ganti ke dealer T2 gitu. Jadi langsung namanya ganti-ganti terus gitu. Nah, gimana sih caranya nggak terjadi unreadable read? Sama seperti tadi, kita menggunakan level isolation yang dapat mencegah terjadinya. Biasanya tuh yang bisa mencegah tuh di ripple table read sama seriesable gitu. Hanya dua itu yang bisa mencegah terjadinya unreadable read. Nah, misal kita ngelakuin select di sini, kan muncul namanya dealer T2. Misal di user 2 nih ganti namanya menjadi dealer TTTTT. Kita melakukan update. Itu nggak bisa karena di user 1 ini belum melakukan commit ataupun rollback. Jadi di sini dia akan nunggu selama 8 detik gitu. Nah, misal nih kita ngelakuin select lagi di sini. Berhasil kan? Terus di sini dia jalanin. Nah, kita di sini langsung commit. Katakan langsung commit. Nah, di sini tuh bisa gitu langsung ke update. Nah, ketika di sini ke update, dia nggak ngelakuin commit, user satu ini nggak bisa ngelakuin select juga sampai 8 detik. Jadi kita harus commit dulu baru akan bisa namanya dealer gitu. Nah, kalau phantom read itu lebih ke misal kita lihat salah satu data dealer nih, misal kita lihat di dealer motor gitu kan. Terus nanti ketika kita melihat di user 2 nih ngelakuin insert data baru, maka nanti data yang dilihat ini akan menambah satu gitu. Nah, kita ganti dulu ke UR yang paling rendah biar bisa terjadi phantom read. Nah, misal nih kita lihat dulu kan, namanya kan ada ini A003, dealer Yamaha dan lain-lainnya. Nah, di sini kita katakan di user 2 di waktu bersamaan dia input data nih, namanya dengan ID-nya A004 namanya dealer baru gitu. Kita ngelakuin. Berhasil kan? Nah, dia select lagi, maka datanya akan nambah satu tuh. Nambah ini, dealer baru ini yang barusan tadi kita masukin gitu kan. Nah, gimana sih caranya nggak terjadi phantom read gitu ya? Jadi kita menggunakan paling tinggi yaitu seriesable. Seriesable tuh paling tinggi set isolation level ya di keduanya. Bisa salah satu aja, bisa keduanya, tapi saya lebih menyarankan keduanya. Kita menggunakan seriesable nih. Nah, kalau seriesable maka akan ke locking juga seperti tadi. Misal kita select, dia akan nunggu kan, karena tadi di sini saya melakukan update belum saya commit gitu. Dia akan nunggu selama 8 detik sampai ini ke commit gitu. Misal nih katakan kita lagi kita ganti ke A005. Ini saya commit dulu ya, commit. Kita ngelakuin select lagi di sini. Misal nih dia kan select nih namanya A0004 gitu ya, dealer baru gitu. Nah, misal di sini saya mau nambahin user lagi dengan nama dealer 1 gitu ya, A005. Dia akan nunggu selama 8 detik sampai yang di sini tadi ngelakuin commit ataupun rollback gitu. Misal ini saya commit. Di sini dia baru masuk ya kan. Nah, ini misal saya belum commit nih di sini. Saya select lagi, itu nggak bisa karena yang di sini belum commit tadi, yang di sini dia belum commit. Jadi di sini dia nunggu 8 detik. Nah, coba saya commit langsung. Saya commit, terus saya jalan lagi, dia bisa tuh muncul nama baru lagi gitu. Nah, seperti seperti itu kurang lebihnya gitu. Kayak ini tuh A005 dealer 1. Nah, jadi gitu cara penjagaannya. Nah, kurang lebihnya seperti itu dari saya. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.